Assalamualaikum anak-anak, kita balik lagi di pelajaran sejarah. Masuk materi baru ya di bab 3, Dinamika Politik Ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai dengan 1965 nih. Ya, dari 1959 sampai 1965, di mana ada dekret presiden, peta kekuatan politik Indonesia, peran Presiden Soekarno, dan sebagainya. Tuh. Nah, dekret Presiden 5 Juli 1959 dilatar belakangi konsepsi Presiden 1957 dan kegagalan Dewan Konstituante. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959, di sini pembubaran konstituante, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembentukan MPR. Jadi kalau ditanya MPR itu dibentuk pertama kali kapan nih ini? Pada tanggal Dekret Presiden 5 Juli 1959, tapi ini sifatnya sementara hingga sekarang akhirnya ada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Situasi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959, Kabinet Juanda, kabinet terakhir pada demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, digantikan Kabinet Kerja mulai 10 Juli 1959. Presiden Soekarno juga menetapkan pidatonya berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita, menjadi manifesto politik era demokrasi terpimpin. Nah, peta kekuatan politik nasional Indonesia itu Manipol Usdek. Apa aja sih Manipol Usdek? Presiden Soekarno juga menyampaikan 5 gagasannya, dikenal dengan Usdek. Gagasan tersebut kemudian dikenal dengan Manipol Usdek anak-anak. Dalam perkembangannya, Manipol Usdek ditetapkan sebagai ideologi resmi dan haluan negara. Kalau kita kan ideologinya Pancasila, nah dulu tuh Manipol Usdek. Apa aja sih Usdek? U-nya itu Undang-Undang Dasar 1945. S itu Sosialisme Indonesia, D itu Demokrasi Terpimpin, E Ekonomi Terpimpin, dan K Kepribadian Bangsa. Jadi, Presiden Soekarno menyampaikan gagasannya Manipol Usdek. Nah, apa aja sih peran Pak Soekarno? Selain Pak Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia, beliau juga memiliki peran-peran sebagai berikut. Di mana Presiden Soekarno merupakan pusat kekuasaan pada demokrasi terpimpin. Beliau memperkenalkan ajaran revolusi, sosialisme Indonesia, dan pimpinan nasional Indonesia atau RESOPIM. Mengeluarkan gagasan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nah, inilah yang menjadi, lihat, nanti kalian, inilah yang menjadi latar belakang adanya atau bergeraknya PKI pada era tersebut. Dalam menjalankan pemerintahannya, mengalami penyimpangan. Di sini membentuk MPRS, pembubaran DPR dan pembentukan DPR-GR, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Nah, ini peran Pak Soekarno. Insya Allah Pak Soekarno memberikan peran besar bagi bangsa ini. Nah, anak-anak, kita main ke pulau yang sangat jauh dari Indonesia, yakni Pulau Irian, atau yang kita kenal Pulau Papua, atau rakyat Papua dan sebagainya. Insya Allah pulau ini menjadi pulau yang sangat besar, memiliki tambang emas yang kita kenal dengan PT Freeport-nya. Tapi Irian Barat ini dulu susah untuk kita dapatkan anak-anak. Di latar belakangi Belanda tidak mau melepaskannya, di mana Belanda melanggar hasil kesepakatan KMB, Konferensi Meja Bundar yang di Den Haag diwakili oleh Muhammad Hatta kala itu. Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Jadi pembebasan Irian Barat itu sangat sulit anak-anak. Padahal KMB-nya tahun berapa, tapi sampai kala itu masih lama pembebasan Irian Barat. Nah, perjuangan Irian Barat itu menggunakan 2 hal. Pertama, perjuangan diplomasi, dan kedua, konfrontasi politik.
di mana perjuangan diplomasi, Indonesia berhasil meraih dukungan dari negara peserta Konferensi Kolombo 1954 dan Konferensi Asia Afrika 1955. Indonesia mengangkat masalah Irian Barat dalam sidang umum PBB hingga tahun 1960, tetapi mengalami kegagalan. Nah, habis itu ada konfrontasi politik. Pada 1956, Indonesia membatalkan hasil KMB. Pada 1950, pemerintah Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Jadi, pembebasan Irian Barat melalui dua tahap atau dua cara, perjuangan diplomasi dan konfrontasi politik. Nah, selanjutnya ada yang lain. Indonesia pun menggunakan namanya konfrontasi ekonomi, di mana membatalkan utang-utang Indonesia kepada Belanda sebesar 3.661 juta gulden. Gulden itu mata uang Belanda kala itu ya anak-anak. Menasionalisasikan maskapai penerbangan Belanda KLM dan perusahaan pelayaran NHM pada 1958. Konfrontasi militer 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan Trikora, Liga Komando Rakyat. 1962, pemerintah Indonesia membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pasukan TNI dikerahkan melalui operasi-operasi militer di wilayah Irian Barat. Jadi, kita sangat berjuang untuk mendapatkan Irian Barat. Nah, integrasi Irian Barat. Masalah Irian Barat akhirnya menarik perhatian PBB. Pada Maret sampai Agustus 1962, PBB mengajak Indonesia Belanda berunding di New York. Dalam perundingan New York, Belanda setuju untuk menyerahkan wilayah Irian Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority atau UNTEA pada 1 Oktober 1962. PEPERA dilaksanakan pada 4 Juli sampai 4 Agustus 1969. Hasil PEPERA memutuskan bahwa Irian Barat, nah ini kita tunggu-tunggu anak-anak, Irian Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada 1 Mei 1963, UNTEA menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah wajib menyelenggarakan penentuan pendapatan rakyat atau PEPERA. Nah, Indonesia, siapa yang nggak kenal Indonesia pernah konfrontasi dengan Malaysia? Sampai sekarang pun masih ya anak-anak ya. Bahkan pertandingan sepak bola beberapa tahun lalu pun Indonesia dan Malaysia terus bersetegang lah istilahnya. Nah, Malaya, Singapura, Borneo, dan Sarawak mulai muncul tanggal 16 September 1963. Pada tanggal 27 Mei 1961, Tengku Abdul Rahman mencetuskan gagasan pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia adalah bentuk neokolonialisme Inggris yang membahayakan negara-negara NEVO. Pada 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan Dwikora, dua komando rakyat yang menandai konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Ada politik mercusuar. Politik mercusuar ini merupakan politik yang bertujuan mencari kemegahan dalam pergaulan dunia, di mana Indonesia punya, ayo ini apa? Ayo ada yang tahu ini apa? Sebutkan ya di bawah. Ini apa? Ini apa ayo? Dan ini apa? Oke. Ini adalah patung selamat datang di dekat Bundaran HI, di Bundaran HI lebih tepatnya. Ini Bundaran Senayan. Belokan Senayan itu loh, jalan tol lah istilahnya, bilang mas sekarang. Nah, ini ada di mana? Ada yang tahu? Ini ada di Palembang, ya. Jembatan yang di bawahnya ada Sungai Musi, dan ini stadion kebanggaan kita, Stadion Gelora Bung Karno, tempat perhelatan sepak bola Indonesia.
Dan apa yang terjadi anak-anak pada 7 Juli 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB? Apa sih latar belakangnya? Kenapa Indonesia? Indonesia keluar dari PBB. Apa yang terjadi anak-anak pada 7 Juli 1965 Indonesia menyatakan keluar dari PBB? Apa yang melatar belakangi PBB menerima Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB? Ingat apa yang terjadi dengan Indonesia dengan Malaysia? Indonesia dengan Malaysia sangat bersitegang anak-anak kala itu. Sikap PBB yang tidak merombak struktur organisasi PBB. Apa dampaknya terjadi setelah keluarnya Indonesia dari PBB? Indonesia kehilangan media untuk memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional. Bahkan, Presiden Soekarno kala itu sempat menyatakan sikap bahwa ingin ganyang Malaysia. Kalian bisa searching di internet apa itu ganyang Malaysia. Oke, sekian dari Ibu materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.